sebelum kita memulai pelajaran desain grafis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa disyukurkan. Baik, selanjutnya akan saya bacakan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil khairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Riksa yang sudah memimpin untuk berdoa dan memimpin untuk murojaah surat Makkiyah ya, surat Al-Fil ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat ya sampai hari ini dan memberikan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak diberikan ya kepada umat-umat terdahulu ya. Jadi hanya umat Islam aja yang diberikan bulan spesial yaitu bulan Ramadan ya. Dan kita tentunya sangat bersyukur sekali karena oleh Allah Subhanahu wa taala kita dipilih menjadi umat Islam ya. Bukan kita yang memilih tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Islam dan umatnya baginda Rasulullah SAW ya. Lupa kita curah limpahkan salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya, pemimpin kita semua ya dunia dan akhirat. Nah teman-teman, pada hari ini Bapak akan sharing lagi ya untuk penguatan materi desain grafis terutama tentang desain membuat desain gambar berbasis vektor ya. Karena di desain grafis ini sebetulnya harusnya offline ya teman-teman, harusnya offline karena kita produksi sebetulnya ya di penghujung semester itu sebetulnya ada praktikum percetakan ya, percetakan menggunakan printing ya, bahkan ada juga praktikum membuat desain dan dicetak pada baju ya. Nah kita udah punya mesinnya sebetulnya, mesin sablon di sekolah ya, udah punya. Mungkin nanti Bapak akan tunjukin videonya di lain waktu ya. Tapi karena berhubung di sini kita online, jadi kita hanya sekitar dibahasnya sekitar proses post editing aja ya. Nah, Bapak akan share screen teman-teman. Jadi intinya tujuan pembelajaran kita adalah mendesain tapi dalam bentuk basis vektor ya. Bentar Bapak share screen dulu ya. Nah, jadi bagi yang memungkinkan untuk meng-on kameranya silakan di-on-kan kameranya ya. Nah, di sini ya, bismillah. Jadi hari ini teman-teman Bapak akan menguatkan kembali tentang pembuatan desain gambar ya dengan basis vektor ya. Nah, di awal kita sudah bahas ya, bahkan kita sudah membuat desain kecil-kecilan ya dalam bentuk format gambar vektor. Nah, di sini Bapak akan ingatkan kembali teman-teman, di sini ada dua jenis atau perbandingan ya antara piksel dengan vektor. Nah, di sini ada 3 gambar. Di sebelah kiri itu adalah piksel atau raster, dan di sebelah kanan ini adalah vektor ya. Dan di sini juga sama, ini piksel, dan di sebelah kanannya itu adalah vektor.
Terus di sini gambar yang terakhir yang ada pohon ini, di sini vektor, di sini raster atau pixel. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kira-kira inti dari perbedaan ini apa? Coba Riksa bisa jelaskan perbedaannya apa antara pixel dengan vektor. Kalau dilihat dari gambar ini. Silakan Riksa. Kalau baik Pak, kalau dilihat dari gambarnya Pak, yang pixel itu jika di zoom in itu lebih pecah gambarnya Pak, dan secara kualitas lebih buruk, sedangkan kalau vektor mau di zoom juga masih terlihat jelas. Jadi secara teknisnya vektor agak superior dari. Ya, jadi betul ya yang dikatakan dan yang dijawab oleh Riksa. Di sini kita bisa lihat ya, sangat kontras sekali teman-teman untuk perbedaannya ya. Di sini raster atau pixel ini sangat pecah ya, jadi jika di zoom sampai habis kita ngezoom ya, kalau di software itu maka akan menghasilkan kotak-kotak seperti yang ada di gambar screen ini. Sedangkan kalau untuk vektor, kita zoom sampai 1000 kali pun nggak akan pernah pecah. Nah, di sini juga sama ya. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah gambar, kalau di zoom itu pecah atau bentuknya itu kotak-kotak yang tersusun, nah itu dipastikan itu adalah gambar pixel ya. Nah, di sini juga yang di bawah ada dua pohon, yang satu itu vektor dan yang sebelah kanannya itu adalah raster atau pixel ya. Nah, jika di zoom itu akan kelihatan sekali perbedaannya ya. Nah, seperti itu. Dan tentunya antara pixel dan vektor ini memiliki apa ya, kebermanfaatannya masing-masing ya. Nah, coba Riksa, apa sih penggunaannya vektor ini kalau untuk di dunia nyata? Bisa dijawab? Biasanya vektor itu Pak untuk di dunia ya poster, uh, apa ya, Hilmi nggak benar Hilmi, poster, terus spanduk yang kayak gitu Pak, yang gambar yang besar gitu Pak, yang web gitu. Nah, Secara untuk teknis pixel, jadi lebih. kalau untuk pixel, Untuk pixel biasanya gambar-gambar yang di web Pak, soalnya pixel juga bisa di gambarnya agar tidak terlalu memberatkan websitenya Pak. nah itu jawabannya bagus ya. Jadi benar, di dunia nyata vektor ini diperuntukkan untuk percetakan ya, produksi printing atau produksi cetak ya. Kalau teman-teman main ke percetakan, ke industri percetakan, contoh kalau di Bandung itu ada namanya daerah Pagarsih ya. Kalau teman-teman lihat itu semuanya rata-rata memproduksi poster, terus reklame, spanduk ya, bahkan buku ya. Dan softwarenya itu software yang berbasis vektor, contoh adalah Corel Draw ya. Kalau di Bandung masih dipakai Corel Draw, tapi kalau untuk di luar negeri atau di Jakarta ya, kalau teman-teman kerja di Jakarta itu rata-rata menggunakannya itu Adobe Illustrator ya. Nah, kembali lagi untuk di Pixel ya tadi benar ya. Jika misalkan sebuah website menggunakan vektor, maka itu akan memberatkan ketika si klien atau si user membuka website tersebut. Makanya dipilihlah format-format pixel ya. Contoh seperti JPEG ya, format gambar ya. Terus bitmap, terus PNG, ya itu adalah salah satu kelompok gambar-gambar yang berbasis pixel ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang tahu ini website apa ya? Nah, ini pasti teman-teman sering belanja di sini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah website e-commerce ini menggunakan pixel ya, dari mulai icon, banner, terus flyer sampai ke header ya. Desain headernya itu menggunakan Adobe Photoshop ya, atau menggunakan pixel. Nah,
Ada lagi sebuah teknik sebetulnya ketika teman-teman mengupload sebuah gambar dan bakal ditempel di website, itu harus formatnya itu kelompok kelompok pixel itu harus menggunakan PNG dengan bitnya 24 bit. Itu ada lagi tekniknya supaya lebih meringankan ketika membuka website tersebut. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya penggunaan pixel di dunia nyata. Terus kalau teman-teman kerja di dunia IT ya, Bapak dulu pernah jadi desainer di industri ya, di industri perusahaan software. Nah, dan ditugaskan membuat UI sebuah aplikasi e-commerce, tapi untuk penggunaan di Android ya, untuk di handphone. Yaitu ngedesainnya itu, mock-up-nya itu tidak menggunakan Corel Draw atau Adobe Illustrator, tapi menggunakan Adobe Photoshop ya. Coba aja kalau teman-teman kerja di industri software development dan ditugaskan di divisi designer, nah itu pasti menggunakan software yang berbasis pixel seperti Photoshop ya. Nah seperti itu. Jadi nggak akan pernah menggunakan Corel Draw ya ketika teman-teman mendesain untuk keperluan untuk keperluan di elektronik ya, seperti di website dan di Android atau di iOS atau di Mac ya, pasti menggunakannya itu Adobe Photoshop ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan di homepage Shopee ya, shopee.co.id, ini ada ikon-ikon ya. Di sini lihat ada ikon, ada logo ya, logo Shopee. Ini menggunakan Adobe Photoshop ya. Terus di sini ada banner nih. Ramadan Fashion Sale, hijab gamis, tunic day, double diskon. Nah, ini menggunakan Photoshop dengan format PNG. Bisa teman-teman cek sendiri, teman-teman buka shopee.com lalu copy gambar ini. Nah, ini kalau di Chrome itu ada namanya inspect element ya. Teman-teman bisa nyomot gambar menggunakan inspect element ya di browser Google Chrome. Terus di sini juga ada banner juga. Nah, ini semuanya menggunakan Adobe Photoshop dan formatnya itu PNG. Jadi PNG itu lebih ringan daripada JPEG. Kalau teman-teman buka website e-commerce seperti eBay, Amazon.com, cek aja pasti gambar-gambarnya itu adalah PNG. Mau gambar banner atau gambar si model fashionnya itu pasti formatnya itu adalah PNG ya. Terus di bawahnya ini ada kategori ya. Shopee pilih lokal, elektronik, pulsa, tagihan, in-fashion, Shopee Mart, terus murah lebay, gratis ongkir, promo bank, semua promo, dan lain-lain. Ini menggunakan Photoshop juga ya, bikin ikon-ikon seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kerja sebagai desainer, di departemen desainer ya, di perusahaan apapun ya, di semua perusahaan pasti ada departemen desainernya, mau di perusahaan elektronik, perusahaan software, perusahaan apapun itu pasti ada orang desainernya. Ketika teman-teman ditugaskan untuk mendesain website atau membuat konten di website, membuat banner untuk website, pasti itu disuruhnya menggunakan software minimal Adobe Photoshop ya. Nah seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Ini hanya menguatkan saja teman-teman untuk materi di hari ini ya. Nah, oke, next ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, di sini penggunaan format vektor ya. Nah, ini beda lagi. Di sini dunianya itu adalah dunia percetakan ya. Jadi kalau teman-teman kerja di percetakan itu pasti harus menggunakan software-software yang berbasis vektor ya. Seperti Corel Draw, terus Adobe InDesign, terus Adobe Illustrator ya. Nah, 3 software itu yang paling dipakai ya. Nah, di sini ada flyer, ada poster, terus ada kartu nama juga ya, dan lain-lain. Pokoknya segala apapun yang berhubungan dengan percetakan itu harus menggunakan software yang berbasis vektor. Oke, tadi sudah dijawab ya sama sama Riksa. Nah, di sini software Adobe Photoshop ya. Nah, kita udah belajar dulu ya. Nah, Adobe Photoshop ini sebetulnya
banyak digunakannya itu untuk retouch atau untuk editing post production fotografi ya. Tapi ternyata bisa digunakan juga untuk membuat mock-up, layout website, membuat berbagai banner ya, apapun itu yang berhubungan dengan digital ya. Nah, ini software yang paling jago sampai hari ini itu adalah Adobe Photoshop. Ada lagi sebetulnya Adobe Lightroom, cuman yang paling gandrung dan paling banyak dipakai itu adalah Adobe Photoshop ya. Nah, ini Adobe Photoshop ini berbasis pixel ya. Jadi jangan sampai salah nanti ketika ada pertanyaan Adobe Photoshop itu berbasis apa ya. Jangan sampai ngejawab berbasis vektor ya. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman mau membuat layout atau mock-up desain seperti website atau apps mobile ya, itu pasti menggunakan Adobe Photoshop ya, atau gunakanlah Adobe Photoshop ya. Oke, next ya. Nah, di sini Adobe Illustrator ya, ini masih keluarga Adobe ya. Nah, Bapak nggak ngajarin CorelDRAW karena Adobe Illustrator ini yang paling dibutuhkan oleh industri zaman sekarang ya. Jadi dari tahun 2012 atau 2013 ya, itu Adobe Illustrator itu wajib dipakai ya, wajib dipakai untuk seorang desainer ya. Kalau di Jakarta itu daerah khusus ibu kota itu udah nggak dipakai ya CorelDRAW. Yang Bapak tahu ya, sepengetahuan Bapak itu semuanya rata-rata di percetakannya itu di perusahaan-perusahaan atau di industri percetakannya itu menggunakan Adobe Illustrator ya. Tapi kalau untuk di Bandung itu masih dipakai ya untuk CorelDRAW. Nah, jadi teman-teman jika sudah paham akan basic di Adobe Photoshop, teman-teman udah paham basic tools-nya ya, cara penggunaannya, maka ketika teman-teman belajar di Adobe Illustrator, itu nggak akan jauh berbeda ya. Tipis-tipis ya, tipis perbedaannya. Jadi makanya Bapak di awal-awal ngajarin Adobe Photoshop dulu ya, supaya nanti ketika teman-teman terjun di desain ya, di percetakan itu udah nggak asing lagi dengan namanya Adobe Illustrator ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan praktek. Nah, di LMS sudah Bapak siapkan untuk aset desainnya ya. Di LMS sudah Bapak siapkan untuk aset-aset desainnya. Coba Bapak cek lagi. Oke. Jadi nanti kita akan bikin desain ya, bikin sebuah flyer. Flyernya simple tapi elegan ya. Nah, di sini perhatikan di sini di LMS ada absensi, ada aset desain, terus ada submit tugas flyer ya. Nanti di akhir materi teman-teman dari 25 orang buat desain ya. Buat desain flyer. Nah, sesuai yang sudah kita praktekkan ya. Nanti ulang lagi, intinya diulang lagi terus nanti submit di sini ya di LMS. Nah, di sini ada folder aset desain. Nah, teman-teman download semuanya. Di sini ada gambar, ada icon, ada font, terus ada logo, ada apa? Gambar juga. Teman-teman download semuanya. Nah, khusus untuk font, teman-teman install semuanya ya. Untuk font install semuanya gampang, tinggal blok si fontnya nanti ketika diekstrak. Ini kan bentuknya WinRAR, teman-teman ekstrak here, lalu blok semua fontnya, klik kanan lalu klik install ya. Nah, itu secara otomatis akan masuk ke software Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Oke. Ya, paham ya? Silakan download. Kecil ya. Paling habis 10 mega. Paling habis 10 mega, teman-teman. Jadi nggak sampai ratusan mega ya. Oke ya. Oke, Bapak akan coba perkenalkan Adobe Illustrator-nya ya. Jadi silakan teman-teman buka Adobe Illustrator-nya. Silakan untuk dibuka Adobe Illustrator-nya. Yang sudah Bapak pernah share ke teman-teman ya. Silakan buka Adobe Illustrator-nya di laptop atau di
PC teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan dari Adobe Illustrator versi CC 2019 ya. Bapak nggak memaksakan teman-teman harus menginstal versi CC 2019. Jadi kembali lagi ke kekuatan dari spek laptop teman-teman ya. Kalau misalkan laptopnya masih kentang ya, masih 32 bit, masih 2 GB, jangan menggunakan seri ini. Karena nggak akan bisa ya. Nah, bagi teman-teman speknya yang udah bagus, apalagi yang udah ROG ya, nah itu lebih bagus ya, pakai versi 2020 atau versi 2021 ya. Jadi sesuaikan aja ya, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Oke, nah di sini ini adalah interface awal sisi 2019 ya. Di sini di sebelah kiri ada dua tombol, yaitu tombol Create New dan Open. Jika teman-teman mengklik Create New, maka akan memilih jendela baru ya. Nah, jadi teman-teman silakan buka Adobe Illustrator-nya. Lalu buat dokumen Create New ya dengan ukuran, oke di sini ada macam-macam ukuran ya. Ada mobile, ada web, ada print. Nah, kita pilih aja yang tab pin ya. Lalu pilih yang ukuran A4. Nah, A4 aja. Bikin A4 aja. Nah, di sini kita rubah untuk satuannya, kita rubah ke sentimeter aja ya. Biar dibiasakan ya. Pilih sentimeter dan pilih kertasnya itu A4 ya. Nah, setelah itu klik create. Nah, ini adalah lembar kerja baru ukuran A4 ya. Dan jangan lupa untuk di vektor itu CMYK ya. Oke, Bapak ingatkan untuk di vektor itu CMYK karena format warna untuk percetakan itu adalah CMYK, jangan RGB, tapi CMYK ya. Pastikan CMYK. Kalau kita ke Adobe Photoshop itu harus RGB ya, karena website itu umumnya format warnanya itu adalah RGB untuk website, untuk Android ya, desain Android, aplikasi Android yaitu pakai RGB warnanya. Tapi untuk percetakan itu CMYK. CMYK. Oke. Nah, kita akan latihan dulu. Nah, di sini banyak sekali tools-toolsnya. Ya. Oke. Nah, teman-teman ketika sudah membuat lembar kerja baru di A4 ya, di A4 ini, ukuran kertas A4. Oke, Bapak coba perkenalkan shortcut-nya ya biar teman-teman lebih cepat kerjanya. Nah, di sini kita buat rectangle atau buat kotak ya. Nah, klik kotak. Kita akan buat kotak ya. Nah, terus di sini ada fill dan ada stroke ya. Stroke itu adalah garis tepi, teman-teman. Bapak ulangi lagi. Fill itu adalah isi dari objek warnanya. Kalau stroke itu adalah warna pinggir dari objek tersebut. Nah, kita coba buat fill-nya, klik 2 kali. Lalu kita beri warna merah misalkan ya. Klik di sini. Lalu klik OK. Di sini teman-teman klik 2 kali, stroke-nya itu berwarna hitam ya. Jadi kalau diklik 2 kali, nah di sini ini si merah itu jadi foreground, terus si stroke ini background ya. Kita klik 2 kali yang si stroke-nya. Nah, sampai muncul ke depan. Nah, coba kita beri warna biru ya untuk stroke-nya. Lalu klik OK, lalu balikan lagi. Nah, ini biru gini. Oke, kita balikan lagi si merahnya di depan atau jadikan foreground, klik 2 kali. Nah, oke. Nah, sekarang kita buat satu objek kotak. Nah, klik di sini. Jika ingin presisi, kita membuat bujur sangkar, maka teman-teman pencet tombol Shift pada keyboard ya. Nah, ini maka akan presisi, teman-teman. Nah, ini akan presisi ya. Nah, coba segede gini aja. Lalu lepas. Nah, maka akan muncul gambar
kotak ya dengan fill merah dan stroke-nya itu biru ya. Nah, ini biru. Nah, seperti Bapak tadi sudah sampaikan, vektor ini ketika kita zoom sampai habis, maka tidak akan pernah pecah. Nah, Bapak akan coba zoom sampai habis ya. Nah, ini udah di zoom sampai habis ya, udah maksimal. Gambarnya itu nggak pecah ya, gambar kotaknya itu nggak pecah. Nah, seperti itu. Tapi jika teman-teman menggunakan Adobe Photoshop, Bapak coba buktikan ya. Nah, di sini Bapak akan buktikan buat. Nah, ini ya. Bapak akan buat warna merah rectangle. Nah, ini ya. Sama-sama warna merah, teman-teman. Nah, Bapak akan zoom sampai habis. Nah, ini kotak-kotak ya. Tuh, kotak-kotak kan. Nah, berarti benar ya. Vektor dan pixel ini sangat berbeda sekali, tapi penggunaannya juga berbeda juga ya. Jika untuk website itu pakainya pixel atau Adobe Photoshop softwarenya ya. Jika menggunakan vektor itu untuk percetakan. Nah, itu. Ini udah terbukti ya. Nah, balik lagi ke Adobe Illustrator. Di sini kita sudah membuat satu buah kotak. Nah, sekarang kita buat elips ya, atau buat lingkaran. Nah, teman-teman tinggal klik rectangle lagi. Nah, lalu tekan klik kiri. Nah, di sini muncul anggota ya, anggota dari rectangle ini ada ellipse tool ya. Pak, punten Pak, share screen-nya hilang. Oh iya, lupa ya, maaf. Balik lagi ke sini. Bapak akan buat satu buah lingkaran ya. Teman-teman tinggal klik lagi rectangle tapi ditahan ya, klik kiri ditahan. Nah, sampai muncul seperti ini. Di sini ada ellipse tool atau shortcut-nya itu L. Jadi kalau untuk rectangle tool atau kotak itu shortcut-nya M, untuk ellipse tool itu shortcut-nya itu adalah L ya. Bapak pencet L. Nah, ini udah bulat ya. Nah, sekarang Bapak buat lingkaran dengan menekan tombol shift pada keyboard. Nah, ini seperti ini ya. Lalu pencet tombol move tool. Nah, ini seperti ini. Nah, kita coba rubah warnanya. Dibedakan dari yang kotak ya. Kita klik si merahnya, lalu kita coba rubah fill-nya, klik 2 kali. Lalu pilih misalkan warna hijau. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Terus si stroke-nya kita coba klik lagi, lalu rubah stroke-nya warna misalkan magenta. Nah, magenta ya. Nah, seperti ini, klik OK. Oke, terus kita juga bisa mempertebal garis stroke. Nah, si stroke ini kita bisa rubah. Kita bisa rubah ketebalannya ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman klik properties. Di sebelah kanan ini ada layer, ada di kirinya itu adalah properties. Nah, klik properties. Nah, di sini ada stroke. 1 pt. Nah, teman-teman tinggal rubah aja misalkan mau 25 pt. 25 pt. Nah, maka akan langsung tebal ya si stroke-nya ini. Terus di sini teman-teman bisa memisahkan antara fill dengan stroke. Ini bisa dipisahkan teman-teman ya. Oke. Ini bisa dipisahkan ya, caranya teman-teman klik si lingkaran ini, lalu klik objek, lalu klik expand ya, klik expand. Nah, lalu klik OK. Nah, sekarang sudah di-expand seperti ini, kita akan coba pisahkan. Nah, di sini ada yang namanya Pathfinder ya. Fungsi Pathfinder ini untuk menyatukan
untuk memecah juga bisa ya. Nah, kita akan pecah antara warna hijau dengan warna magenta ya. Jadi klik dulu si bulatnya, lalu klik di sini ada yang namanya intersect ya. Teman-teman klik intersect ya. Klik. Oh maaf, bukan ini berarti ya. Nah, ini berarti. Oh, kompon ya. Oh, ini. Maaf ya. Tadi kan udah di-expand, ternyata jangan pakai Pathfinder, klik kanan aja, lalu klik ungroup ya, klik ungroup. Nah, klik ungroup, lalu klik si hijaunya, lalu pisahkan. Nah, seperti ini. Nah, teknik ini digunakan untuk membuat logo seperti Pepsi Drink ya, nanti mungkin di pembahasan next ya. Oke, untuk software Adobe Illustrator, Bapak nanti akan share ya. Nanti Bapak akan kasih di linknya ya. Ini di sini belum semua. Punten, Ya. kalau materi yang hari ini direkam juga, Pak? Direkam. Siap, Pak. Soalnya takut saya lupa lagi cara-caranya, Pak. Adobe Illustrator, oh di sini nih. Ini kurang lebih 700 megaannya Adobe Illustrator ini. Ini akan kepake sampai kelas 12 ya, teman-teman. Jadi akan ketemu dengan simulasi dan komunikasi digital juga ya. Adobe Illustrator. Nah, di sini ya. Tapi di sini Bapak nah ini ada di kolom chat ya. Silakan dibuka. Bagi yang belum ya. Oke, di sini ada yang masih bingung tentang pembuatan objek dasar di Adobe Illustrator. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, kita akan langsung praktek aja. Jadi ini basic sekali ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah ngerti cara bikin objek, itu akan mudah sekali ya, ketika teman-teman mendesain flyer ya. Nah, di sini Bapak akan membuat flyer, jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Untuk materinya, untuk aset-asetnya, Bapak udah siapkan di LMS ya. Teman-teman tinggal download, nggak gede, cuman 10 mega kalau nggak salah ya. Nah, oke. Jadi pertama-tama kita akan buat objek ya. Buat objek segitiga ya. Kita akan buat objek segitiga. Nah, tapi kita akan nonaktifkan untuk stroke-nya ya. Kita akan nonaktifkan stroke-nya. Nah, di sini Bapak klik stroke, lalu di sini klik none ya. Klik none. Artinya kita akan mendisable stroke-nya. Jadi fungsi stroke-nya kita akan disable dulu ya. Oke. Nah, di sini Bapak akan menggunakan pen tool. Nah, udah tahu pen tool ya. Shortcut-nya itu adalah P. Tapi kita akan ganti warnanya itu jangan warna merah, tapi warna biru ya. Warna biru SMKDT ya, kira-kira seperti ini. Nah, lalu buat segitiga ya. Kita buat segitiga. Nah, kita klik di sini, lalu klik di sini, klik, lalu klik di sini,
klik, lalu klik di sini. Oke, udah jadi segitiga ya. Segitiga. Jadi titik awal dengan titik akhir itu harus join atau harus ketemu, sama kayak di Photoshop ya. Nah, setelah itu kita buat lagi segitiga lagi. Tapi posisinya ada di bawah si segitiga yang berwarna biru ini. Nah, kita buat lagi teman-teman ya. Kita buat lagi segitiga pakai warna abu tua ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, buat di sini, klik, tek, lalu klik di sini, klik, lalu klik di sini di setiap sudut, klik, lalu join. Nah, seperti ini. Ini agak ke bawahin ya, klik 2 kali, pakai direct selection tool. Nah, coba kita geser ke bawah sedikit. Oke. Nah, bagaimana caranya teman-teman memposisikan si segitiga abu tua ini di bawah si segitiga biru ya. Nah, ada 2 teknik, dengan cara layering atau dengan cara arrange ya. Nah, kalau teman-teman klik pakai cara arrange, teman-teman klik si segitiga warna abu tuanya, klik kanan, lalu klik arrange, lalu klik send to back ya. Artinya kita akan simpan di belakang objek yang di dekat si abu tua ini. Nah, pilih yang send to back. Nah, maka posisinya akan berubah. Posisi si abu ini ada di bawah si biru ya. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya kita akan buat lagi segitiga ya, segitiga yang berwarna abu lagi ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja yang abu, lalu klik P. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi teman-teman nggak usah pilih warna lagi karena kita udah ngeklik yang sini yang abu ya. Klik di sini, titik awal, lalu klik di sini, lalu klik di sini, lalu klik di sini di titik awal. Oke, di sini udah terbuat satu segitiga berwarna abu ya. Lalu kita buat lagi. Nah, segitiga berwarna biru. Nah, tapi kita nggak usah capek-capek lagi teman-teman. Kita duplikat si segitiga ini. Oke, maaf ya. Maaf, ini klik dulu yang ini segitiga ini. Lalu kita buat lagi satu segitiga tapi berwarna biru seperti yang ini ya. Teman-teman klik di sudut ini, klik, lalu klik di sini, lalu klik di sini, lalu klik di titik awal. Oke, ini udah jadi ya, 4 segitiga. Nah, teman-teman sekarang kita akan masukkan gambar background ya. Kita masukkan gambar background. Nah, yang udah Bapak kasih ke teman-teman ya. Yang udah Bapak kasih ke teman-teman, silakan dibuka. Nah, di sini udah muncul ya gambarnya. Nah, cuman ini terlalu besar. Kita perkecil atau kita scale. Pakai shift ya, pakai shift biar presisi. Nah, shift, geser, shift lagi. Lalu zoom in. Nah, kita posisikan ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Kita akan buat background. Dan kita akan tempatkan si gambar ini di belakang segitiga ya. Caranya sama ya, klik kanan, lalu klik arrange, lalu klik send to back. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan cropping, teman-teman, bagian yang nggak penting ini ya. Kita akan cropping
Nah, Bapak akan coba highlight mana bagian yang akan di cropping ya. Nah, kita akan cropping bagian ini ya. Nah, ini kita akan cropping bagian ini. Jadi kita akan buang ya. Kita akan buang yang bagian seperti yang Bapak highlight ini. Kita akan buang ya, karena ini nggak akan kepake ya. Oke ya. Caranya, bagaimana sih cara nge-crop gambar di Adobe Illustrator? Kalau di Adobe Photoshop tinggal seleksi, delete, delete ya. Tapi kalau di Adobe Illustrator agak sedikit berbeda ya. Teman-teman klik gambarnya. Nah, klik properties. Nah, di sini perhatikan ada yang namanya tombol crop image ya. Teman-teman klik crop image. Nah, lalu klik OK. Nah, lalu tentukan bagian mana yang akan kita pakai. Jadi, yang diseleksi itu adalah bagian yang dipakai, tapi yang di luar seleksi itu yang tidak terpakai. Nah, ini adalah bagian yang diseleksi yang akan kita pakai. Berarti yang sebelah kanan ini nggak akan terpakai, alias dibuang ya. Nah, kalau udah ditentukan seleksinya seperti ini, lalu pencet tombol apply. Quick action apply. Nah, maka gambarnya sudah terbuang ya yang sebelah kanan ya. Oke, setelah itu kita akan masukkan objek model. Kita akan masukkan objek model. Ini background-nya udah ya. Oh, maaf satu lagi ya. Kita akan berikan efek warna kebiru-biruan karena SMK Darut Tauhid itu biru ya. Kita akan berikan satu buah rectangle. Nah, bikin satu buah rectangle. Nah, bikin satu buah rectangle dengan stroke-nya off ya. Lalu kita bikin seleksi sesuai dengan ukuran objek. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita tempatkan di atas atau di belakang segitiga ya. Caranya klik kanan, arrange, bring to forward ya. Klik lagi, bring to forward. Nah, ini oke, salah Bapak ya. Send to forward ya, oke. Kita tempatkan oke, ini udah seperti ini. Nah, kita akan rubah blending mode-nya. Kita cari blending mode ya. Cari blending mode. Nyari blending mode di mana ya? Tunggu ya. Layer. Bentar ya. Mau cari dulu. Opacity. Appearance. Opacity, appearance. Nah, ini nih. Nah, coba pilih multiply. Oke, multiply aja berarti ya. Nah, ini multiply, oke. Blending mode-nya udah dirubah, efeknya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita masukkan model
Kita masukkan modelnya ya. Nah, modelnya udah Bapak siapkan tadi di LMS, teman-teman tinggal download ya. Nah, ini modelnya. Nah, lalu kita coba presisikan ya. Coba kita presisikan ukurannya sesuai dengan ukuran kertas ya. Nah, kita akan tempatkan segitiga yang ini di atas dari model ya. Caranya klik pakai shift ya, klik kiri shift, lalu klik lagi shift ya. Lalu klik kanan, klik arrange, lalu bring to front. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Nah, oke seperti ini. Lalu kita akan coba berikan logo SMK Darut Tauhid ya. Nah, di sini kita beri logo SMK Darut Tauhid Boarding School. Sudah Bapak tadi siapkan ya. Teman-teman tinggal download di LMS-nya masing-masing. Nah, ini adalah logo SMK Darut Tauhid ya. Nah, di sini. Oke. Lalu kita berikan caption dengan warna putih. Nah, pencet di sini shortcut-nya itu adalah T ya. SMK Darut Tauhid. Pilih warna putih. Nah, pilih warna putih. Lalu fontnya. Nah, ini fontnya kita coba berikan Arial ya. Arial bold. Nah, kita berikan Arial bold ya. Nah, seperti ini. Terus, nah lalu kita akan berikan judul dari ini. Ini kan ceritanya workshop ya. Kita berikan judul di sini. Judulnya itu adalah workshop basic fotografi ya. Nah, kita berikan judul workshop basic fotografi ya. Dengan font berwarna putih. Nah, seperti ini. Malah nih. Fontnya agak ditebelin ya. Kita coba rubah fontnya jadi bold italic ya. Nah, lalu karakternya kita coba buat workshop with basic. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu atur. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu kita akan berikan efek shadow. Kita akan berikan efek shadow di belakang teks ini. Tapi sebelumnya kita harus buat ininya menjadi expand ya. Expand ini adalah merubah menjadi format vektor ya. Ini kan masih teks. Nah, kita harus di-expand dulu ya. Caranya klik si teksnya. Lalu klik objek, lalu klik expand ya. Nah, lalu klik OK. Nah, maka ini udah nggak bisa diapa-apain lagi teman-teman ya. Udah nggak bisa diketik-ketik lagi. Ini udah paten ya. Nah, setelah itu kita akan berikan efek shadow. Caranya klik teksnya, lalu di sini ada efek, lalu klik yang namanya drop shadow ya. Drop shadow mana nih? Stylist. Nah, di stylist, di efek, lalu klik stylist, lalu klik drop shadow.
Nah, di sini coba kita preview. Nah, ini terlalu tebal, terlalu hitam ya, jelek untuk percetakan. Kita turunkan opacity-nya misalkan menjadi 25%. Lalu kita coba rubah offset-nya menjadi 0,1. Nah, coba kita preview. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Lalu klik OK. Oke, udah kelihatan ya. Ada shadow, efek shadow-nya. Nah, lalu kita akan berikan teks ya. Kita akan berikan teks sedikit keterangan dari keterangan workshop ini ya. Di sini ya, di sebelah sini kita akan berikan teks. Ngarang aja ya, karena nggak akan cukup waktu kalau untuk bikin banyak ya. Kita coba bikin aja seleksi. Nah, seperti ini. Lalu Bapak coba cari di website. Nah, ini. Nah, seperti ini. Oke, berikan warna putih ya. Lalu nah, seperti ini. Ini Bapak nggak salah ya. Nah, seperti ini. Ini keterangan aja nanti. Ini cuma mock-up ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan bikin waktu ya. Call us for info ya. Kita hubungi ya di sini. Call use to information ya. Nah, di sini ngasal ya, Bapak kasih nomor HP. Nah, ini ngasal aja. Lalu berikan warna putih. Lalu, nah di sini Bapak akan berikan logo ya. Nah, logo udah Bapak kasih, ada di icon ya. Teman-teman tinggal buka asetnya. Nanti masuk ke icon. Lalu masuk ke telepon ya, kontak ya. Tinggal drag aja di sini. Nah, ini udah masuk icon phone ya. Jadi teman-teman nggak usah bikin dari awal, capek ya. Tinggal pakai aja yang udah Bapak siapin. Nah, ini kan warna hitam. Teman-teman tinggal rubah aja menjadi warna putih ya. Oh, nggak bisa berubah ya. Coba resize. Ini objek resize. Coba di slice. Warna hitam aja lah. Nah. Oke, lalu sekarang kita buat lagi materi kontennya ya. Nah, di sini misalkan setting kamera.
Ini. Oke. Nah, ini warnanya coba dirubah. Setting kamera. Terus setting kamera. Silakan DSLR. Lalu kasih warna biru. Oke, setelah itu setting fitur. Lalu terakhir editing misalkan ya. Nah, lalu Bapak akan coba berikan keterangan di sini. Nah, ini ngasal ya. Ini. Terus terakhir, oh ini. Misalkan kita beri keterangan tiketing misalkan ya. Tiketing. Nah, ini misalkan kasih harga. Harga tiket masuk workshop maksudnya ini ya. Oke. Nah, ini lalu about company ya. About me ya. Ini menceritakan tentang biografi si fotografer ini ya. Jadi about me itu maksudnya siapa aku ya. Misalkan fotografer profesional misalkan. Profesional fotografer editor wildlife misalkan ya. Owner misalkan IDR Strobis Indonesia. Nah, misalkan seperti ini ya. Coba objek misalkan ya. Oke.
Nah, ini seperti ini ya, misal nih. Terus terakhir adalah kita berikan alamat ya. Address. Nah, address location. Location workshop. Misalkan Jalan Geger Kalong Irang nomor 100 misalkan ya. Terus kasih misalkan kita berikan properti apa ya, barcode ya, kita berikan barcode ya. Jadi ketika langsung terkoneksi ke Google Map. Nah, lalu setelah itu ini contoh aja. Ini sebetulnya desain apa corporate ya. Kalau teman-teman lihat perusahaan-perusahaan corporate itu desain-desainnya model-modelnya ya seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa nanti praktekkan contohnya seperti ini. Praktekkan lalu nanti ekspor ke bentuk JPEG ya. Nah, ini Bapak akan ekspor ke bentuk JPEG, ekspor ke bentuk JPEG. Nah, export as. Nah, ini formatnya ada JPEG, ada PNG ya. Nah, kalau untuk PNG itu untuk website ya biasanya digunakannya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya website mau upload produk katalog ya, itu pakainya PNG ya. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan server dan klien kita mengakses website kalian ya. Karena ini hanya untuk biasa-biasa aja, kita pakai JPEG aja. Nah, lalu pilih tempat direktorinya, beri nama workshop fotografi misalkan ya. Lalu klik export. Nah, di sini muncul resolusinya berapa, kita berikan aja 72 ya, karena ini nggak akan dicetak. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita coba lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hasil yang sudah Bapak buat ya. Desain tentang flyer workshop fotografi dengan apa? Model corporate ya. Jadi teman-teman kalau lihat bisa di Pinterest atau di Google ya, model-model corporate. Nah, ini Bapak coba memodifikasinya ya. Ini formatnya Bapak coba di PNG ya. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri materi hari ini. Ini gampang sekali ya, gampang sekali. Basicnya cuman teman-teman bisa membuat segitiga, bisa membuat teks, dan bisa menginputkan gambar. Itu basicnya. Mudah sekali teman-teman. Kalau teman-teman udah bisa di basic, itu tinggal mengembangkan, lihat contoh-contoh karya-karya desain orang lain. Setelah itu teman-teman modifikasi ya. Modifikasi sesuaikan dengan tema ya. Nah, di sini Bapak akan kasih trik ya, kenapa ini warna biru? Nah, karena si modelnya ini menggunakan warna biru dan warna abu ya. Ini agak abu ya kalau lihat di monitor Bapak. Makanya elemen-elemen warnanya itu jangan jauh dari apa yang menjadi titik fokus, karena titik fokusnya itu adalah model ini. Maka elemen-elemen desainnya itu jangan jauh-jauh ya. Kita pakai aja elemen
yang menjadi titik fokus ya. Ini adalah titik fokusnya model ini. Jadi kasih warna seperti yang ada di model ya. Kalau modelnya ini pakai baju kuning ya berarti ornamen-ornamen atau elemen-elemen desainnya, objek-objek desainnya berarti warna kuning. Nah, itu adalah salah satu triknya. Coba aja teman-teman perhatikan, Bapak akan coba perlihatkan. Kita akan coba lihat IM3 ya, desain IM3 Oredo. Nah, ini AM3 ini mulai di tahun 2020 itu menggunakan warna kekuning-kuningan ya. Kekuning-kuningan. Kalau dulu di tahun 2004 itu AM3 itu warnanya hijau ya, hijau muda. Tapi di tahun 2020 brandingnya itu serba warna kuning dan merah. Perhatikan aja kalau teman-teman melihat iklan-iklan AM3 itu pasti nggak akan keluar dari warna brandingnya ya, antara kuning dan merah. Coba aja lihat iklan-iklan AM3 ya. Terus teman-teman kalau lihat iklan McDonald, terus kalau teman-teman lihat iklan Pertamina misalkan ya, apapun itu pasti warnanya itu nggak akan keluar dari warna brandingnya ya. Itu triknya seperti itu ya. Nah, sama teman-teman kalau lihat Shopee ya, coba aja teman-teman lihat di YouTube iklan-iklan Shopee itu pasti warnanya itu orange model-modelnya ya. Lihat aja sekarang kan banyak tuh iklan Shopee ya, promosi belanja tuh. Lihat aja di YouTube itu iklan-iklan Shopee pasti si modelnya itu kalau cewek itu biasanya pakai baju orange, terus lipstiknya itu pasti warna orange. Perhatikan aja. Karena branding Shopee warnanya itu adalah orange. Nah, seperti itu. Jadi sama ketika teman-teman mendesain apapun itu ya. Kalau teman-teman misalkan jadi pegawai atau jadi karyawan Metro TV itu pasti serba biru ya. Perhatikan aja. Terus teman-teman misalkan jadi pegawai Pertamina, terus teman-teman bagian departemen desainernya pasti itu disuruh mendesainer banner apapun itu pasti harus ada unsur warna merah Pertaminanya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Materi hari ini sampai di sini saja. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang teknis, kalau untuk teknis itu gampang ya. Teman-teman banyak tutorialnya di YouTube. Nah, yang harus dilatih itu adalah kekreativitasannya ya. Sering praktek. Intinya seperti itu ya. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Karena materi ini sekitar vektor aja ya materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh bisa disampaikan sekarang ke Bapak. Hilmi atau Gani, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Ya? Nggak ada. Oke, berarti udah paham ya insya Allah ya. Gampang ya, kemarin udah bikin cover buku, apalagi bikin flyer itu lebih gampang ya. Nah, jadi ini harusnya dicetak ya, harusnya dicetak. Ini kita akan buktikan ya sebetulnya kalau offline itu dibuktikan apakah warna CMYK itu akan sama dengan hasil dicetak. Nah, itu harus dibuktikan sebetulnya ya, cuman kita nggak bisa ya karena online. Mungkin nanti insya Allah di kelas 11 ya kita mudah-mudahan jadi offline, kita coba di pelajaran SIMDIK kita coba praktekkan apakah benar CMYK ini mendekati hasil realistis ya. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman Bapak akan berikan tugas. Jadi materi hari ini Bapak rekam ya. Jadi teman-teman kalau ada yang kurang paham tinggal di-replay lagi rekamannya di YouTube ya. Nah, nanti untuk teknik coba pelajari lagi karena tekniknya itu sangat basic sekali untuk materi hari ini ya.
cuman teman-teman bisa membuat segitiga dan bisa membuat pewarnaan, terus bisa ngedrag, terus bisa memposisikan objek di atas atau di bawah objek yang di dekatnya. Nah, seperti itu aja ya basic untuk di teknikalnya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya. Jadi kesimpulannya, materi hari ini kita belajar vektor, bagaimana perbandingan antara pixel, kualitas pixel, dan kualitas vektor. Terus dalam segi penggunaannya digunakan untuk apa aja sih gambar-gambar yang berbasis pixel maupun vektor ya. Cuman ada satu lagi sebetulnya kita harus uji coba ketika dicetak ya, di print. Tapi itu nggak memungkinkan ya untuk sekarang ini. Jadi hanya sampai editing aja ya. Jadi kesimpulannya seperti itu, kita sudah tahu bagaimana sih perbedaan antara vektor dan pixel ya. Dan ini sebagai gambaran untuk nanti teman-teman bagi yang ingin melanjutkan di dunia desain. Nah, ini materi yang Bapak sampaikan hari ini insya Allah terpakai ya. Nah, gitu ya. Bapak sebetulnya orang IT ya, bukan background-nya itu bukan dalam dunia desain. Cuman pekerjaan Bapak dari dulu sampai sekarang itu ngedesain ya, mungkin karena hobi ya, di dunia seni. Kalau Bapak ya hobinya hobi seni. Nah, seperti itu. Banyak sekali tutorial-tutorial YouTube ya yang bertebaran di internet. Nah, itu untuk teknis bisa belajar di mana aja, nggak hanya dari Bapak ya, bisa belajar dari buku atau dari YouTube ya. Nah, seperti itu. Karena di zaman sekarang kita mudah sekali mengakses ilmu-ilmu yang makin hari makin mudah untuk diaksesnya ya. Oke, mungkin itu aja materi hari ini. Jadi mohon maaf bila ada kurang dalam penyampaian dan kurang dalam materi ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa tugas hari ini praktekkan kembali membuat desain workshop fotografi yang materi-materinya Bapak sudah siapkan teman-teman di LMS, tinggal download aja di akun masing-masing LMS-nya, lalu simpan di laptop ya, di hard disk laptop, lalu praktekkan ya. Untuk videonya udah Bapak record. Jika teman-teman ada yang kurang paham, tinggal di replay lagi. Jadi udah nggak ada alasan teman-teman nggak ngerjain tugas di materi hari ini ya. Ini sebagai nilai tambah untuk nanti UAS ya, untuk kenaikan kelas. Jadi ini sebagai nilai tambah plus untuk teman-teman ya. Jadi jika mengerjakan tugas hari ini, insya Allah nilai teman-teman pada bagus ya. Itu saja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti sesudah jam istirahat. Jadi hari ini teman-teman kerjakan tugas dari Bapak ya. Mungkin itu aja pesan terakhir dari Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya hari ini. Mohon maaf ya sekali lagi. Dan jangan lupa jaga terus kesehatannya. Oke, kita tutup materi hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh silakan teman-teman istirahat dan bereskan tugasnya ya. Deadline besok jam 9 malam. Oke, terima kasih ya. Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.